Ada kalanya kita merasa buntu di saat hidup begitu menyudutkan kita. Meski tanpa kita sadari, jalan keluar dari kebuntuan itu terkadang ada di depan mata kita. Di saat semua rasa harus kita rasakan. Rasa manis di saat kita bahagia, rasa pahit di saat kita berduka, dan semua itu akan ada dalam satu masa. Ini adalah hidup. Masa pahit bisa kita lewati bila kita yakin dan mau berpikir keras. Tak perlu kita menggunting harapan. Kita masih bisa menyematkan impian dengan mengukur semua langkah dan tekad yang kuat. Ini adalah mereka yang mau membangkitkan sisi kreatifnya dengan belajar menjahit meski di masa sulit. Pada akhirnya, mereka membuktikan dengan karya, meski mereka memulainya dengan banyak bertanya. Berarti dipegang weh. Belajar adalah sebuah proses yang tidak sulit bila tekad kita sudah kuat. Dengan atau tanpa pengalaman, bukan menjadi halangan untuk kita memulai. Tunggu, ini sakit mata, perih. Bisa di-cut nggak nanti? Gita dan teman-temannya adalah sebuah bukti sebuah keinginan dan niat untuk mewujudkan sebuah impian. Belum ada pengalaman? Nggak ada, belum pernah menjahit sama sekali. Pernah, tapi ya gitu masih bengkok kesini kesana kesini jahitannya gitu. Di rumah sama mama. Kebetulan mama saya juga penjahit. Pengalaman menjahit belum pernah, baru sekarang ini. Yang sebelumnya saya tidak mengenal yang namanya apa itu jahit ya Pak. Dulu tahun 98 gitu ya, saya pernah ikut kursus menjahit yang berbayar. Saya pernah berpengalaman di sekolah. Saya menjahit, membuat rok. Tapi saya cuma buat itu saja, sedangkan baju saya tidak bisa. Saya kan dulu pesantren SMA-nya, kayak ada eskul menjahit kayak gitu. Ingin menambah pengalaman selain untuk bisa nantinya menjahit untuk diri sendiri, nantinya untuk bisa untuk orang lain. Karena saya sering ya, karena tinggi badan saya agak pendek gitu ya, jadi saya sering beli baju tapi harus jasa ke tukang jahit lagi untuk potong gitu. Ya pengen buka wirausaha, pengen ngelanjutin usaha mama juga gitu. Pertama sih pernah ngejahit ke orang gitu, jadi gagal, nggak cocok di gitanya gitu, kurang seret. Terus Gita teh pengen minta ini itu teh nggak diturutin gitu.
ngejahitnya kurang bagus lah, jadi pengen bisa sendiri aja. Passion saya di menjahit sama desain, jadi cocok buat saya menurut saya. Pertama, saya senang. Kedua, ingin membuka usaha juga di bidang menjahit. Senang aja, oh ternyata kalau udah tahu ilmunya dari jahit ini senang juga gitu ya Pak, daripada kita melongok aja di rumah gitu nggak kerjaan, udah sambil itu aja gitu. Pola, karena kan harus ngitung ini itunya, jadi sayanya pusing gitulah. Ya, ada rumus matematiknya itu jadi rumit aja lah gitu. Kalau soal ngejahit itu menyenangkan gitu. Kalau ngejahit kita udah potong, tinggal ngejahit itu senang. Kalau bikin pola itu rumit karena ada ya itu matematiknya. Misalnya lingkar pinggang gitu kan dibagi 4 ditambah 1, terus belakang beda kan dikurangi 1, terus dibagi 4 itu kan jadi harus ada HP atau kalkulator gitu. Kayak dibagi 1/4 ditambah 1 dikurang 1 kayak gitunya. Paling sulit itu menyatukan pola tangan dengan baju. Ada yang sulit tapi gimana ya jelasinnya. Yang paling sulit tuh waktu ngelim kainnya. Yang sulit buat ibu buat sekarang mungkin karena belum benar-benar lancar gitu ya Pak. Ini dari masang sleting sama kerah tangan gitu aja. Kalau jahitnya alhamdulillah walaupun masih banyak gunung-gunung lah nggak apa-apa buat belajar. Maksudnya jahitnya teh nggak kayak jalan tol set gitu. Kayak ini mah ada apa sih, ada lurus, kadang ada yang tinggi, lurus lagi gitu-gitu. Papareolan. Seur papareolan anak gitu tak. Di bagian pola ya, bagian pola kurang bisa gitu. Ada rumus-rumusnya, sulitnya di situnya sih. Terus kadang kadang melenceng dari ukuran. Kalau setiap kendalanya itu di kerah sama di sleting. Sleting kan memang harus pakai sepatunya kan ada sepatu yang sebelah gitu. Dan mungkin ya lebih sulit lagi sih di kerah. Kalau menurut saya belajar yang paling sulit itu dari menyambungkan tangan sama yang kerah itu belum bisa terlalu paham gitu. Gambar insya Allah udah bisa, pola sudah bisa. Kalau ya cita-cita masih buat inilah yang utama nama buat sendiri dulu. Siapa tahu ada milik sama rezekinya kita bisa buka usaha. Namanya apa ya? belum ada ide, blank, masih blank. Pengen buat usaha sendiri, jaya sendiri, minimal keluarga aja dulu. Saya ingin menjadi desainer dan jahit sendiri. Saya kan muslimah, jadi saya lebih memilih baju gamis gitu, kerudung. Pengen punya usaha sendiri supaya bisa bantu suami, dan pengennya sih punya butik sendiri. Ya insya Allah pengen jadi desainer juga, pengen jadi bisa jahit juga gitu. Belum kepikiran. Ya usahanya mungkin saya kayak berupa butik gitu ya. Mesin udah ada gitu, mesinnya juga udah ada. Ya tinggal ya kemauan kitanya aja gitu, mau kapan dimulainya. Pengen ya bisa dikenal di luar negeri, di negeri sendiri itu kan menyenangkan, jadi kenal sama siapapun kan. Itu belum kepikiran. Jadi iya pengen buka butik itu, jadi pengen punya brand. Iya,
Jadi kan kalau butik kayak misalkan kita kan pengen nonjolinnya simple tapi elegan gitu. Nama anak kita sama kita pengennya mah edgy gitu. Pertanyaan terakhir justru ditujukan untuk kita. Akankah kita hanya menjadi penonton? Mereka sudah memulainya. Pandemi tak menghentikan mereka untuk memulai menjahit mimpinya, meski di masa pahit.